حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasul. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini Allah senantiasa masih mencintai kita, membangunkan kita dan meringankan langkah-langkah kita sehingga kita bisa bersama-sama pergi ke tempat ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah di 10 hari yang kedua, yang secara hitungan matematika tinggal separuh lagi perjalanan ini. Dan mudah-mudahan besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan kita ini sampai di penghujungan nanti. Amin ya rabbal alamin. 10 hari yang kedua ini mudah-mudahan lebih baik daripada 10 hari yang pertama kita kerjakan kemarin. Kenapa? Harus ada peningkatan pada diri kita ketika Ramadan ini, minimal di tahapan-tahapan yang 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga tentunya. Dengan harapan apa? Agar keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maksimal. Puasa ini sangat luar biasa. Dengan puasa ini orang bisa mendapatkan sebuah Nobel kedokteran. Saya ingin menyampaikan sebuah puasa detailnya dari segi kesehatan. Ada sebuah konsep namanya konsep autopagi. Konsep ini adalah membuat bagaimana melaparkan tubuh kita. Kalau bahasa kita puasa, kalau tubuh kita lapar, secara otomatis sel-sel yang ada pada tubuh kita juga akan lapar. Logikanya, kalau sel-sel ini lapar, dia pasti mencari makanan. Apa yang dimakan oleh sel-sel tubuh yang lapar itu adalah hal-hal yang rusak yang ada pada diri kita. Jadi tugasnya sel-sel yang lapar tadi memakan sel-sel di tubuh kita sudah mati atau tidak berguna lagi. Sehingga dengan demikian, alangkah bahagianya orang-orang yang berpuasa, alangkah beruntungnya orang-orang berpuasa, secara otomatis membersihkan dirinya dengan puasa tadi. Jadi itu namanya autopagi, konsep melaparkan diri. Itu istilah orang Jepang, autopagi. Jadi sel-sel tadi yang lapar juga dia mencari makan, dan makanannya nggak jauh-jauh, cukup di dalam tubuh kita. Nah, seorang ilmuwan Jepang, seorang dokter di Jepang bernama Yoshinori Asumi, dia meneliti tubuh manusia yang dalam keadaan tidak makan tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, kata beliau, itu akan secara otomatis akan dalam tubuh manusia itu akan membentuk sebuah protein khusus. Protein ini bernama autophagisome. Jadi namanya proteinnya autophagisome. Nah, tugas daripada protein ini adalah memakan sel-sel yang telah mati pada diri manusia. Ini luar biasa. Jadi kalau kita puasa luar biasa, kata dia. Ini bukan orang Islam menemukan, tapi dia meneliti. Nah, kata dia, kalau kita tidak makan tidak kurang 8 jam, terus 16 jam tidak lewat lagi, itu luar biasa. Tubuh kita akan sehat, dia bilang, karena ada protein yang akan membentuk dalam tubuh itu sendiri. Nah, sehingga dari penelitian mengatakan, dan dia menganjurkan agar kita manusia, kalau bisa dia katakan selama sepekan itu 2 atau 3 kali melaparkan diri, atau bahasa kita berpuasa. Dan berbahagialah umat Islam, kita ada saum Senin Kemis.
Apalagi Ramadan, luar biasa manfaatnya. Dia menyarankan kalau bisa selama sepekan 2 kali atau 3 kali kita melaparkan diri agar pembersihan dalam tubuh kita secara otomatis. Ini penelitian ilmiah yang mendapat hadiah Nobel pada tahun 2016 kemarin di Jepang. Dokter meneliti puasa aja luar biasa, mereka mendapatkan ilmunya luar. Padahal kalau kita kembali ke belakang 15 abad yang lalu, Rasul sudah mencontohkan ini, konsep autopagi ini. Makanya konsep disebut dengan konsep autopagi, konsep melaparkan diri bahasa mereka. Kalau bahasa kita adalah puasa. Nah, bagaimana puasa ini selama Ramadan kita? Ini secara keilmiahan, secara keilmuan dibuktikan orang-orang Jepang. Maknanya luar biasa puasa ini, baru subhanallah. Makanya kalau puasanya benar kita akan sehat. Ikuti aturan bagaimana tata cara puasa yang sehat, kita ikutin. Belum ditambah aktivitas yang lain, baru ini puasa Senin Kamis dia teliti, baru itu kita lihat bagaimana kalau puasa Ramadannya lagi selama 1 bulan full. Tentu tubuh kita pasti akan sehat. Orang makin kesini makin takut dengan kehebatan Islam. Dia meneliti segala macam luar biasa. Nah, kita berbahagia sampai hari ini masih bisa berpuasa. Jamaah juga Allah Subhanahu wa taala. Ini satu penelitian yang di Jepang secara keilmiahan dan risetnya luar biasa, dapat hadiah Nobel. Hanya gara-gara melihat bagaimana orang lapar dan ada ilmunya meneliti luar biasa. Dia butuh kajian sekian lama, tapi Islam jauh sebelum dia mengajarkan agar kita puasa Senin Kamis itu luar biasa. Kalau kita punya kebiasaan seperti itu. Nah, ini secara keilmuan. Buya Hamka di dalam bukunya Tasawuf Modern memberikan gambaran bagaimana juga kondisi umat Islam yang berpuasa. Ada 3 model kata beliau. Dia mengatakan dalam buku tersebut, ada seorang raja yang bernama Sultan Iskandar Zulkarnain. Raja ini ingin menaklukkan sebuah negeri. Dia kumpulkan pasukannya. Dia briefing dulu. Dia katakan, besok malam kita semua akan menyerang sebuah daerah dan tolong persiapkan sebaik mungkin fisik kalian. Kemudian jangan lupa bawa bekal kalian, bawa tas plastik, karena nanti malam kita akan melintasi sebuah sungai. Dan perintah saya, ketika prajurit melintasi sungai tersebut, apa yang terinjak oleh kaki kalian di sungai, tolong diambil. Ini perintah raja. Apa yang terinjak oleh kaki kalian karena di malam hari di sungai, diambil. Instruksi. Alhamdulillah, selesai briefing, datang malam hari, pasukan ini pergi. Setelah pergi, mereka semua lengkap dengan bekal masing-masing. Karena di malam hari mereka melintasi sungai seperti dikatakan Sultan tadi, pergi semua. Di dalam perjalanan melintasi sungai tadi, karakter orang berbeda-beda menerima perintah dari raja tadi. Ada yang lewat sungai tadi, dia injak apa, dia nggak ngambil. Paling ini cuma batu biasa aja, nggak usah diambil. Lewat, walaupun dia sudah bawa peralatan untuk menyimpan, dia lewat begitu saja. Yang kedua ada juga ngelewat, daripada saya nggak ngambil, saya ambil seperlunya saja ini yang saya injak pada malam hari ini ketika saya melintasi sungai. Yang berikutnya, karena dia taat kepada raja, apa yang dia injak dia ambil semua, sehingga bekalnya banyak. Dalam kegelapan itu dia ambil semua apa diinjak, dimasukkan dalam kantong plastik. Keesokan harinya begitu tiba, sang raja bertanya, wahai pasukanku, bagaimana kondisi tadi malam kalian menyeberangi sungai? Silakan angkat tangan yang melewati sungai, yang mengambil barang-barang yang dia injak.
ternyata ada satu kelompok, mereka tidak melaksanakan perintah, mereka hanya biasa saja. Maafkan kami Tuan Raja, kami tadi malam lewat, tidak satupun yang kami ambil, kata sekelompok prajuritnya. Yang sekelompok berikutnya, wahai Tuan Raja, maafkan kami hanya ngambil seperlunya saja, tidak banyak yang kami ambil. Yang ketiga, wahai Tuan Raja, kami tadi malam melewati dan melintasi sungai, apa yang kami injak kami ambil semua. Kemudian kata Tuan Raja, ya, sekarang dibuka plastik kalian masing-masing. Begitu dibuka, isinya mutiara, berlian. Dari kisah yang singkat ini, kata Buya Hamka menggambarkan inilah kondisi model manusia menyikapi Ramadan. Ada yang model pertama tadi, ketika Ramadan datang biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa. Puasa biasa aja kok, seperti tahun-tahun kemarin. Lewat saja, datang silih berganti, ya sekedar menahan lapar dan haus, selesai. Artinya apa? Ketika melintasi sungai, dia nggak ambil yang baik-baik, biasa-biasa saja. Ini kelompok yang pertama, kata Buya Hamka, menggambarkan kondisi umat Islam berhadapan dengan puasa. Andaikan sungai itu adalah kita ilustrasikan sebagai puasa yang harus kita lewati selama 1 bulan. Kelompok yang kedua, kata Buya Hamka, orang yang ngambil seperlunya saja. Daripada saya nggak ngambil, ambillah sedikit. Model ini ada juga. Daripada saya lapar-lapar dan haus saja, saya tambah sedikit amalannya lah. Saya baca Al-Quran, saya sedekah, pokoknya daripada tidak ada. Ini kelompok yang kedua, kata Buya Hamka dalam tasawuf modernnya. Yang ketiga, kelompok orang yang apa saja dia injak diambil semua. Ini menggambarkan orang yang betul-betul serius menghadapi Ramadan. Peluang apa saja diambil semua selama Ramadan. Sekecil apapun perbuatannya, apapun kebaikan diambil di bulan Ramadan. Karena ini momen yang sangat istimewa. Karena melintasi sungai tadi itu sebentar saja, sama dengan Ramadan. 30 hari nggak terasa. Rasanya baru kemarin saya nyampaikan di sini, sudah hari yang ke-14 sekarang. Subhanallah, perjalanan semakin dekat. Nah, ini gambaran orang-orang yang menyikapi Ramadan. Pertanyaannya, kita mau ambil yang mana? Ikut kelompok yang pertama yang sekedar lewat saja Ramadan, kita nggak mengambil hikmah di balik itu, atau kita berada di kelompok yang kedua yang alhamdulillah masih ada sedikit amal kebaikan kita, atau kita masuk di kelompok yang ketiga, memaksimalkan semua potensi pada diri kita, segala kelebihan pada diri kita, dengan harta kita juga kita banyak berinfak di bulan Ramadan ini, sehingga hasilnya apa? Mutiara-mutiara kebaikan kita kumpulkan selama 1 bulan full di Ramadan. Kenapa? Karena belum tentu di masa-masa yang akan datang Ramadan itu bisa menghampiri kita. Dari dua gambaran ini luar biasa. Tadi dari sisi kesehatan, maknanya luar biasa. Dari sisi spiritual juga Buya Hamka memberikan gambaran seperti itu, kondisi umat Islam menghadapi puasa. Dan besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita paling tidak ada di peringkat yang tengah-tengah tadi. Syukur alhamdulillah kalau sampai di level yang tadi penuh semua kantong plastiknya dengan amal kebaikan. Oleh karena itu, saya sering menyampaikan Ramadan sebagai bulan minyak tanah. Apa itu minyak tanah? Meningkatkan iman banyak, tahan nafsu amarah. Kita meningkatkan iman banyak, tapi tahan nafsu amarah selama Ramadan. Ini dilatih selama Ramadan. Ini tarbiyah kita. Tingkatkan iman banyak, tapi tahan nafsu amarah juga melatih bagaimana kontrol emosi kita selama Ramadan. Yang kedua juga, Ramadan sebagai bulan pertamax. Apa itu pertamax? Perbaiki takbiat takwa kita maksimal. Perbaiki takwa maksimal. Perbaiki takwa maksimal kita selama Ramadan. Ini tempat dan sarana kita, sebagian kata Buya Hamka tadi, alangkah ruginya ketika kita melewati bulan ini tidak ada yang bisa kita ambil. Kenapa?
karena Ramadan sebagai bulan BBM. Apa itu BBM? Bulan berkah dan maghfirah. Berkahnya apa? Kita lihat di sekitar kita, subhanallah, keberkahan Ramadan tidak akan kita temukan di luar bulan Ramadan ini berkahnya. Maghfirahnya Allah, pengampunannya luar biasa. Mudah-mudahan sampai di penghujung Ramadan ini kita istiqomah, minimal amalan-amalan kita jadi ATM, amalan tunai mandiri kita bertahap. 10 hari pertama taruhlah kita baru bisa 1 juz 1 hari. Di 10 hari yang kedua kita bisa 2 juz sehari, naik. 10 hari yang ketiga bisa kita 3 juz sehari. Atau kalau berat minimal kita membuat, saya istighfar di 10 hari pertama mungkin 100 kali istighfar pada Allah, selawatnya 100 kali. 10 hari yang kedua naikkan lagi gridnya, selawatnya 200 kali, zikirnya 200 kali. 10 hari ketiga naik lagi, saya cobalah grade-nya 500 kali selawatnya, zikirnya, sehingga ada peningkatan pada diri kita, sehingga mutiara-mutiara kebaikan dalam Ramadan bisa kita ambil semuanya. Sisi apa saja, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita selama Ramadan. Nah, ini gambaran-gambaran ilustrasi yang sangat indah memberikan kebahagiaan pada kita. Mudah-mudahan kita dilelah dengan secara keilmuan tadi, kita paham, subhanallah, perintah 15 abad yang lalu, orang sekarang baru meneliti mendapat hadiah Nobel dalam bidang kedokteran. Di 15 abad yang lalu perintah puasa itu orang baru meneliti maknanya luar biasa. Saya nggak habis pikir kenapa rata-rata yang meneliti orang luar kita, malah mereka, dan begitulah, karena mungkin kita terbiasa dengan kebiasaan harian kita secara turun-temurun. Mereka harus meneliti baru kita bisa sadar ternyata puasa ini luar biasa manfaatnya. Makanya kalau kita puasanya bagus, insya Allah akan sehat. Tapi Pak, ada juga puasa perutnya besar Pak, tambah gemuk. Itu namanya PMDK, perut maju daripada kerjanya. Yang nggak salah juga, mungkin dia menikmati Ramadan dengan baik, makannya bagus juga, tidak salah juga. Tapi bagaimana juga kita ada PMDK kedua, perut maju daripada ketakwaan kita, harus lebih maju daripada perut kita, ketakwaannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan tausiah singkat ini menyadarkan kita semua tentang target Ramadan kita yang tinggal menunggu 2 pekan ke depan lagi. Masih ada waktu untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas puasa kita dengan amalan-amalan yang di sekitar kita banyak sekali. Kita bisa membukakan orang lain, kita bisa membantu orang lain. Nanti di 10 hari yang terakhir kita bisa iktikaf, masih ada lagi, dan kita menunggu malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Inilah puncak-puncaknya ibadah Ramadan, ada di 10 hari yang terakhir. Sebagaimana masing-masing ibadah ada puncaknya. Kalau ibadah haji itu ada puncak ibadah hajinya juga. Kalau puasa, puncak-puncak nikmatnya ibadah di 10 hari terakhir luar biasa. Orang berlomba-lomba ke masjid untuk itikaf. Mudah-mudahan masjid ini mengadakan itikaf di 10 hari yang terakhir. Dengan kondisi yang seperti ini, mudah-mudahan bukan halangan bagi kita untuk membuat program itikaf sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ini mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, karena saya yakin pada pagi hari ini juga kita ada yang masuk kantor, walaupun ada juga yang WFH, bekerja dari rumah. Tapi ini mudah-mudahan juga adalah bekal tambahan buat kita, sehingga menjadikan puasa kita jauh lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.